Welcome to my work. Halo, assalamualaikum semuanya. Aduh, ini kelihatannya pada murung-murung sekali nih. Coba saya ucapkan salam sekali lagi ya, biar makin semangat. Saya harapkan kalian mendoakan kembali gitu. Jadi jangan pada diam-diam baik nih ya. Karena di salam itu ada 3 salam. Apa aja tuh Pak? Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Contohnya tadi itu, assalamualaikum, kalian wajib jawab waalaikumsalam. Nah, yang kedua adalah salam yang tidak harus atau tidak wajib dijawab. Ya, apa itu? Salam misalnya nih, kamu lagi lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, coba kamu, kalau ada yang jawab salam nggak? Waalaikumsalam, merinding nanti. Nah, yang ketiga di salam yang terakhir, salam yang emang bener-bener nggak usah dijawab. Ya, kalau dijawab nanti kacau lah pokoknya. Salam apa tuh? Misalkan imam nih, assalamualaikum warahmatullah. Masa kamu jawab waalaikumsalam warahmatullah? Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi kalau salam yang ini tuh wajib dijawab biar kalian semangat. Saya mendoakan kalian, kalian mendoakan saya kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, gimana pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya pada sehat ya, kita bisa dipertemukan. Walaupun saya mungkin tidak akan banyak penjelasan di sini karena sebagai guru BK saya juga jarang masuk, paling hanya diberikan waktu beberapa jam pada beberapa pekan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita melalui online ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kembali diantaranya yang kemarin saya sudah lakukan pengumpulan angket permasalahan yang ada dalam diri kalian. Nah, sebelum itu nih yang kalian tanya-tanya, Pak Doni itu yang mana sih? Kak Doni itu yang mana sih? Ini loh saya, gitu ya. Orangnya kecil ya, ngeselin kali ya. Mudah-mudahan sih kalian betah lah di kelas saya. Nah, perkenalkan nama saya Dwi Romadoni. Kalian bisa panggil saya Kak Doni, Kak Roma, atau Kak Dwi, atau mungkin Bapak Dwi, Bapak Doni, atau Bapak Roma, terserah kalian lah. Yang penting jangan Bang Roma. Ya, itu jangan. Apalagi Om. Aduh, saya masih muda ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu layanan bimbingan konseling. Nah, layanan bimbingan konseling itu ada pemberian beberapa layanan. Di antaranya ada layanan Nah, di antaranya ada beberapa layanan. Misal seperti ini. Semua yang telah kalian ceritakan di angket tersebut, saya akan berikan informasi bagaimana kalian harus mengolah apa kekurangan yang ada dalam diri kalian. Lalu kemudian saya akan mengajarkan secara seluruh atau mengarahkan secara seluruh, bukan mengajarkan ya. Mungkin hanya memberi arahan dan memberitahu. Kalau tugasnya mengajarkan itu mungkin nanti tergantung materi kita ya. Nah, materi kita ini masih takut berteman, masih takut berbicara di depan umum ya, seperti itu. Nanti saya akan berikan orientasi tentang semuanya. Kalian mencoba untuk berbicara di depan biar kalian paham bagaimana itu. Nah, lalu kemudian kita lakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi kalian nggak cuma tahu, nggak cuma memahami, tapi bisa juga melaksanakannya. Itu baru menjadi manusia yang top, marko top pokoknya ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan itu, alangkah baiknya kalian juga memahami saya kenal kalian, kalian kenal saya. Nah, saya coba absen ya satu persatu nih. Saya juga bawa materi lah. Saya mau absen nih biar saya kenal semuanya. Saya sambil duduk ya. Lumayan dipegang banget nih.
abangnya. Yang pertama itu ada Haikal. Mana Haikal? Waduh, Haikal, kamu ini sungguh menggoda para wanita. Selanjutnya itu ada Indra. Mana Indra? Wah, ini kamu luar biasa semangatnya terlihatnya nih. Lalu ada Aisyah. Mana? Oh, ini Aisyah. Oke, saya ulangi ya. Haikal, Indra, Aisyah. Lalu kemudian ada Fatma. Mana Fatma? Waduh, senyumannya begitu manis ya, membuat saya semangat dan semoga membuat yang lainnya juga semangat. Oke, yang terakhir itu ada Indah. Mana Indah? Wah, Indah ternyata sama seperti namanya ya. Oke, sambil duduk. Mohon maaf ya. Saya sambil duduk, agak pegel ini abangnya, bapaknya lah ya. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu layanan dan lain-lain. Lalu kemudian saya akan memberitahukan beberapa asas ya, asas dalam bimbingan konseling. Di antaranya ada asas yang paling kalian takuti ketika kalian bercerita kepada guru BK, dan banyak sekali anggapan bahwa guru BK itu adalah polisinya siswa, tukang razia, tukang gebukin anak orang, wah, tukang menghantam, menghajar, wah, debut. Enggak gitu. Jadi guru BK itu sebenarnya adalah teman kalian, adalah rekan kalian bercerita, adalah orang yang mudah-mudahan bisa memahami apa masalah kalian, adalah orang yang bisa diajak untuk curhat, adalah orang yang mengarahkan kalian untuk lebih baik, mengentaskan masalah kalian. Nah, jadi jangan takut lagi sama guru BK ya, karena guru BK itu adalah teman kalian, bukan polisinya kalian, bukan tukang razia, tukang gebuk, tukang marah-marah, bukan ya. Jadi jangan takut lagi itu. Nah, dari mana kalian bisa bercerita? Kami memastikan, atau saya memastikan, ada asas kerahasiaan ya, yaitu saya akan menjaga kerahasiaan kalian. Jadi kalian jangan takut-takut untuk bercerita kepada saya ya. Ceritakan apa yang terjadi, apa masalah yang ada dalam diri kalian. Nanti saya akan coba analisis dengan data angket yang telah kalian isi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbicara ya. Lakukan, atau jangan takut-takut untuk bercerita ya, karena itu jadi penyakit hati itu. Lalu kemudian nanti ada asas kenormatifan. Saya akan mengarahkan kalian ke arah yang lebih normatif gitu. Jadi misalkan kalian benci sama seseorang ya, kita pakai bahasa kasar, benci lah. Nanti saya akan coba untuk membimbing kalian untuk benci ini kita arahkan menjadi 2 pisau tajam. Ya, apa itu maksudnya? Nih, 2 pisau tajam itu, di balik kebencian ini, apa sih sikap dia yang membuat kalian benci? Gitu. Misalkan kalian benci sama peraturan pemerintah. Nah, pemerintah ini punya 2, kita pikir positif. Ada 2 posisi atau ada 2 mata pisau yang tajam ya, depan dan belakang. Posisi positifnya adalah pemerintah ingin melindungi kita, pemerintah ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi kita juga harus, pasti ada sisi negatifnya, diantaranya kita tertekan dan lain-lain ya. Nah, sisi pisau 12 pisau tajamnya adalah kita harus berpikir selalu positif, selalu positif nih, jangan negatif nih ya. Positif thinking lah kalau kata bucin sekarang lah ya. Diselingkuhin positif thinking, diduain positif thinking ya. Tapi positif thinkingnya jangan maaf nih, jangan jadi orang yang stupid juga gitu ya. Tetap positif thinking dalam akidah yang tepat gitu. Tuh, kita udah ke asas keagamaan tuh, kita dalam akidah, dalam kepercayaan yang tepat
gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, kalian udah paham, kalian jangan takut lagi sama guru BK yang katanya tukang razia dan lain-lain. Kalian udah tahu apa yang akan diberikan oleh saya, apa yang akan saya jaga kerahasiaannya dan lain-lainnya. Nah, kalian sudah memahami itu, mari kita lakukan kegiatan ini ya. Kita membaca doa, menundukkan kepala sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Saya persilakan berdoa dengan kesungguhan hati agar diberikan kelancaran dalam kegiatan ini dan diberikan hidayah. Jadi masalah yang kalian alami itu semoga ada jawabannya dari layanan ini ya. Ya, kita menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya coba sambil pahami ya materi saya. Aduh, saya malah ambil absen. Salah. Oke. Ada yang bisa berani jawab? Apa itu teman? Sangat mudah pertanyaannya. Apa itu teman? Ya, pasti dalam pikiran kalian. Teman itu nusuk dari belakang, Pak. Teman itu ini, Pak. Teman itu ini, Pak. Ya, itu yang pemikirannya negatif. Karena saya lihat di angkat kalian banyak masalah sekali. Ya. Apa itu teman? Masih takut berbicara di depan. Nah, apa itu berbicara di depan? Ini seperti sekarang kalian saya tanya, apakah ada yang berani jawab? Oke, belum ada yang berani jawab ya. Jadi tema kita ya masih takut berteman dan berbicara di depan. Itu tema kita yang akan kita bahas karena ini adalah mayoritas masalah dalam lingkupan kehidupan kalian. Ya, kalian sukanya menyendiri, malas bergabung dengan kegiatan, dengan organisasi dan lain-lain. Ya, karena kalian merasa kalian ini belum mampu. Ya, yang pertama, kalian ini menutup diri. Itu. Kalian ini kurang percaya diri, kurang optimis, kurang yakin dan kurang berani. Nah, saya jelaskan apa itu teman. Teman itu adalah orang yang bisa melihat kita dari sisi terlemah. Gitu. Jadi, kalian udah punya teman yang seperti itu belum? Bukan berarti temannya tahu cuman kalian lagi galau ditinggalin sama pacar ya. Aduh, saya bingung saya juga nih. Kalau udah bahas pacar tuh saya bingung. Ya, jadi teman itu bukan sekedar tahu kamu lagi galau. Ya, teman juga tahu kamu lagi ada masalah di antaranya. Misalnya nih, yang saya coba terka-terka lah dari angket karena kebanyakan yang masalah keluarga, mohon maaf. Gitu. Ya. Jadi nggak cuman masalah percintaan, masalah semuanya teman itu pasti tahu. Teman adalah orang yang bisa melihat kita dari sisi yang lemah, yang terlemah. Lalu yang kemudian teman ini bersifat simbiosis mutualisme. Ya, saling menguntungkan. Jangan pengennya diuntungin terus, jangan pengennya di ngertiin terus. Temennya udah coba ngertiin posisi kamu, temennya udah coba ngertiin dan dengerin cerita kamu, tapi kamu nggak sebaliknya. Akhirnya ditinggalin teman. Terus apa yang terjadi? Kalian ngeluh, ya temennya lupa diri katanya. Nggak gitu konsepnya, ya. Jadi begini, Aika, ya, kalau kamu punya masalah sama Indra, saling ngobrol, beranikan diri, bertanggung jawab atas apa masalah yang ada dalam diri kalian, dalam pertemanan kalian. Obrolin, karena dari memulai berbicara, ya, kita akan tahu jawabannya. Ya, ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, gitu ya. Kalau nggak salah ya. Karena saya juga nggak tua-tua banget, jadi kurang paham istilah-istilah yang lurus lah. Ya, mudah-mudahan sih benar. Jadi kalau kita malas bertanya atau malu bertanya, sesat di jalan. Nah, nggak beda jauh di pertemanan. Kalau kita cuma menerka-nerka teman kita, wah dia begini, jadinya apa? Fitnah. Itu tidak baik. Ya,
Jadi Haikal kalau ada masalah sama Indra, ya coba tanya, Indra kenapa cuekin aku, karena kamu tuh gini. Indra berani bilang, karena kamu tuh begini. Nah, baru Haikal, lebih baik kamu keras-kerasan di situ, berbicara keras sama keras. Yang penting jangan ribut ya. Tapi masalah kamu kelar. Daripada kamu cuma diem, akhirnya timbul masalah besar. Si Haikal punya teman lagi, ya, terus si Indra juga punya teman lagi di gangnya, di rumahnya. Akhirnya ketemu, terjadilah tawuran. Biasanya gitu, hal sepele digede-gedein. Ya, jadi kita kalau ada masalah tuh berbicara. Ya, ini hal sepele dalam berbicara. Kita di teman sendiri aja kita malas berbicara. Kamu jangankan ke saya, mungkin ke orang tua kamu ya. Biasanya orang yang males bergabung dengan lain, introvert, terus menutup diri, tidak berani memperkenalkan diri di depan. Biasanya orang yang di rumahnya, maaf ya, kurang aktif, kurang bertanya sama keluarga, sama ibu, sama bapak. Ya, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Bukan berarti orang tua kalian tidak sayang sama kalian. Mungkin mereka sedang sibuk untuk mempersiapkan masa depan kalian. Ya, Pak, saya kan pengennya orang tua saya ada waktu buat saya. Betul. Ya, kamu punya berpikir seperti itu. Tapi apakah kamu pernah berpikir kalau kamu jadi orang tua, saya harus ngasih makan anak saya apa? Bayaran sekolah anak saya belum saya bayar. Seragam anak saya sudah jelek. Belum lagi adiknya. Coba, kamu kepikiran gak ke situ? Ya, itu mah ceramahan bikin pegel kuping, bukan jawaban. Ya. Tapi kamu pokoknya bakalan paham apabila kamu udah ngerasain. Nanti saya akan coba kalian untuk coba kalian kerja. Kerjanya sepele. Kalian cukup jualan di online. Apa rasanya cari klien? Apa rasanya cari pelanggan? Apa rasanya cari customer? Susah. Itu cuma kerja di rumah. Coba bayangin orang tua kalian yang kerja di pabrik. Mungkin maaf, ada yang tukang ojek, ada yang tukang narik beca. Ya, karena saya banyak sekali menemukan profil kalian. Ada yang orang tuanya jadi kuli bangunan dan lain-lain. Itu pasti capek banget. Betul, saya paham sekali kalian ingin punya waktu untuk untuk bersama orang tua kalian. Tapi kalian juga harus punya, ingat, dua belah pisau mata tajam. Ya, maaf, dua belah mata pisau tajam. Gitu. Jadi kalian harus punya dua pola pikir. Jangan cuma satu. Jangan cuma negatif, kalian harus punya positif untuk menyanggal itu. Kalau bisa diperkuat hal yang positifnya. Gitu. Ya. Jadi apa tadi? Kalau kalian punya masalah sama teman, hal sepele. Ya, berbicara ke teman. Jangankan kamu untuk berbicara di depan sini. Ya, untuk berbicara sama teman terdekat kalian saja kalau kalian nggak berani, apalagi kalian bicara di sini. Gitu. Ya, saya bukan orang yang paling benar, ya, tapi saya coba merangkul teman-teman semuanya, ya, anak-anakku. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat kalian, ya. Nah, selanjutnya ada 5 kegiatan efektif untuk berteman. Di antaranya adalah respect. Ya, respect. Apa itu respect? Respect tuh misalkan saya ambil contoh lagi nih, yang populer, yang famous di kelas itu ada Haikal dan Indra gitu ya. Nah, respect tuh misalkan Haikal ya ada masalah, kamu respect tuh, Indra, lu kenapa? Ada apa? Cerita sini gitu. Nah, Haikal harus respect lagi. Walaupun Haikal belum bisa berbicara karena masalah itu adalah masalah pribadi, misalkan masalah keluarga yang tidak bisa diceritakan, belum bisa diceritakan. Haikal harus respect.
thank you bro atas perhatian lu gitu. Ya, itu contoh respect sederhana ya. Nanti kalian praktikan respect selanjutnya dari kehidupan kalian. Itu contoh kecilnya saya, contoh besarnya kalian. Contoh besarnya ada di diri kalian, lakukan dengan diri kalian ya. Lalu kemudian ada empati atau kemampuan penempatan diri. Misalkan teman kamu lagi ada masalah, maka kamu harus ada di situ untuk membantu dia mengerti apa yang dia alami. Jadi jangan pernah teman lagi ada masalah, emang tuh dia mah, misalkan si Indra nih, maaf ya, ada masalah masih Indah, misalkan ada masalah problem hati nih, misalkan ya, terus cerita ke Haikal. Nah Haikal nih malah begini jawabannya, emang tuh si Indah mah begini. Nah itu namanya bukan respect, bukan bisa menempatkan diri, kurang empatinya, harus dialati juga. Nah ya, lalu selanjutnya adalah dapat didengarkan ya, atau dapat mendengarkan ya. Jadi saling mendengarkan dan saling memahami itu. Nah lalu kemudian ada kejelasan ya. Kadang nih ya, saya juga sebagai teman, kalau saya punya teman, kalau ceritanya setengah-setengah emang jengkel ke hati ya, bukan begitu. Nah makanya setidak-tidaknya kalau misalkan ada mau menceritakan, biar tidak ada negative thinking, kalian bisa cerita dengan to the point ya, to the point, dan jelaskan sejelas-jelasnya. Misalkan pun tidak bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, kalian bisa ceritakan, mohon maaf ini masalah pribadi saya ya, nanti saya akan ceritakan tapi nanti gitu ya. Pakai bahasa yang baik, kita lakukan olah pembicaraan, olah bicara gitu ya. Lalu ada sikap rendah hati ya. Ingat, ini sangat penting nih, rendah hati ini ya. Kok biasanya kalau persahabatan itu cuman kalah, kalau kata orang mah 2, kalau menurut saya 3. Apa aja? Yang pertama, egois. Tuh paling utama kalau menurut saya. Pasti kalah sama sifat egois. Terus pertemanan, kalau cowok ya, kalau cowok sama cewek sama nih yang kedua mah duit. Oh, masalah duit tuh biasanya pecah gara-gara duit. Yang ketiga nih, yang terakhir ya, kalau cowok masalahnya gara-gara cewek, kalau cewek gara-gara cowok, biasanya pecah tuh gara-gara gitu ya. Gara-gara si Kim tuh, si cewek jadi ribut, si Kim mah pacar gua katanya. Enggak, iya emang aseo katanya gitu ya. Jadi enggak gitu. Biasanya gara-gara gitu doang juga bisa berantem tuh ya. Itu ya. Nah selanjutnya ada etika pendukung atau sikap pendukung ya. Etika itu artinya sikap, bagi yang belum tahu. Gini sikap pendukung itu ya. Yang pertama adalah loyalty atau loyalitas ya. Kalian harus punya sifat yang loyal. Kalian harus bisa loyal dalam memahami, loyal dalam mengerti, loyal dalam memberikan, loyal dalam menerima, loyal dalam segala hal. Itu penting, loyalty atau loyalitas ya. Biasanya diganti dengan kalimat solidaritas. Lalu yang kedua nih, yang sama-sama pentingnya, yang seperti poin tadi, yaitu rendah hati ya. Rendah hati bisa mengalahkan sikap egois gitu ya, karena biasanya kalian akan kalah sama sifat egois kalian sendiri gitu. Pertemanan pecah karena keegoisan ya. Nah kita coba latih public speaking ya, yang ada dalam diri kalian ya. Bagaimana cara melatihnya? Nah yang pertama adalah berlatih tanpa kenal waktu. Gimana Pak caranya? Misalkan kamu lagi di WC, terus kamu ada masalah kecil aja dulu, nggak usah ngobrol di depan, ngomong baca. Biasa kalian kalau baca di depan tuh begini nih, jangankan suruh lepas teks, baca teks aja gemeteran, apalagi lepas teks ya. Bisa
ini basah nih, ya gitu. Nih kalian coba latih, misalkan lagi di WC, kalian ada masalah sama teman, coba latih ngomong sama kaca, atau enggak coba latih berbicara dengan diri kalian sendiri. Lu kenapa sih? Kok lu teh malas belajar? Salahin diri kalian juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan salahin diri kalian ya. Kalian membuka jati diri kalian. Kalian membuka integritas diri kalian. Kalian mengajak diri kalian untuk lebih baik lagi. Gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah berpikir positif. Ya. Jadi jangan hanya negatif. Jadi berpikir positif tuh gini. Kalian mau menyampaikan sesuatu, misalkan kira-kira dia mau nggak ya ngobrol begini, kira-kira dia bisa nerima nggak ya apa yang saya sampaikan. Itu udah mikir negatif tuh. Kalian harus berpikir positif. Kalau saya ngomong kayak gini, mudah-mudahan besok dia bisa paham apa yang saya maksud. Mudah-mudahan besok mereka bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan besok apa yang saya sampaikan materi itu adalah ilmu buat mereka, amal jariah buat saya. Gitu. Itu berpikir positif. Lalu kemudian ada konsultasi jika bingung, ya konsultasi. Misalkan kamu bingung, misalkan ada acara acara besar, kamu ingin menyampaikan sambutan, kalau dikasih kepercayaan ya, kamu menyampaikan sambutan, tapi kamu bingung. Besok kan yang hadir ada bapak kepala sekolah, bapak kepala komite, terus bapak porles, terus mungkin ada bapak camat gitu. Nanti kalian kalau bingung cara sambutannya, kalian bisa konsultasi kemana? Bisa ke saya, misalkan saya akan coba arahkan ya, atau ke guru yang menurut kalian nyaman, atau lebih baik lagi sama orang tua kalian, biar orang tua kalian juga bangga sama kalian gitu, biar orang tua kalian paham, anak saya sudah besar, sudah bisa berkembang dengan baik, saya harus lebih semangat untuk bekerja gitu ya. Lalu ada melatih kemampuan alur gitu. Jadi kalian ketika berbicara di depan nih misalkan ya, atau berbicara dengan teman kalian, kalian harus tahu alurnya, harus jelas, harus ada kejelasan seperti yang tadi di materi awal saya jelaskan. Harus ada kejelasan, ya kejelasan alur. Misalkan dari rendah kita naik satu tingkat, naik lagi sampai ke titik poinnya. Jadi alurnya jelas, jangan sampai kita lagi naik tiba-tiba ngegeser ke sebelah kiri terus turun ya. Jadi harus lurus, tepat sasaran gitu ya, harus melatih alurnya. Nah kemudian ada nah selanjutnya itu adalah mensiasati diri agar lebih paham, bisa dan melaksanakan apa itu public speaking. Jadi public speaking itu adalah kemampuan kamu dalam berbicara ya, kalau yang masih bingung. Jadi public speaking itu bagaimana cara penyampaian kamu gitu ya. Kalau public speaking kamu bagus, insya Allah pertemanan kamu pun akan bagus, karena biasanya orang nilai itu dari pembicaraan ya, nggak cuma penampilan gitu. Nah apa sih kegiatan pendukungnya atau yang benar-benar itu? Yang pertama adalah percaya diri. Ketika kamu berbicara di depan, jangan gemeter, jangan nervous ya. Kalau saya biasanya kalau saya ketemu siswa baru nih, contoh saya kan baru ketemu kalian, saya ada peregangan sejenak, entah itu saya latih olah bibir a i u e o, atau saya coba alirkan pemanasan biar darah saya mengalir, biar saya nggak keringetan kalau ngomong di depan ya, nggak kaku gitu. Terus saya coba intermezzo atau mengajak diri saya untuk rileks, untuk bercanda dengan diri saya sendiri, biar saya ketemu kalian, kira-kira kalian nih tipikalnya kayak gimana ya, dari hasil data angket yang saya pelajari
gitu. Biar kalian juga nggak cuma diem gitu, nih kayak gini senyum-senyum gitu kan, saya senang gitu ya. Jadi kita harus percaya diri, kita harus melatih diri kita untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, lalu kemudian ada berpikir positive thinking ya, selalu harus ada positive thinking itu. Jadi setelah kita masuk, setelah kita naik misalkan di panggung, misalkan setelah saya masuk sini, saya coba positive thinking atau kita coba positive thinking bahwa kalian ini, bahwa yang di depan kalian ini menerima kalian dengan baik. Tinggal bagaimana kalian membawa alurnya gitu ya. Nah, kemudian adalah persiapan yang matang ya, materinya yang mau disampaikan seenggaknya sudah paham apa yang mau disampaikan gitu, persiapan matang materinya. Lalu mulai dari sekarang ya, jangan nanti. Sekarang kalian mau bertanya sama saya, tanyakan, angkat tangannya ya, biar sopan gitu. Lalu rajin berlatih. Yang tadi rajin berlatih, tak kenal waktu ya, harus rajin berlatih dimanapun, entah lagi di motor, coba sambil berbicara, bukan orang gila ya berbicara sendiri, bukan. Lalu kemudian rajin membaca ya, jadi membaca itu penting ya. Ada istilah buku itu adalah jendela ilmu gitu ya. Jadi kalian harus rajin membaca untuk apa? Untuk wawasan diri kalian sendiri ya. Di umur yang saya ini mungkin banyak orang yang menyesal karena dulu malas membaca. Kenapa? Ketika sudah melewati jenjang dunia industri atau pekerjaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah dipelajari tapi lupa. Bahkan pas dipelajarin, orangnya ada, jiwanya atau pikirannya nggak ada di situ gitu. Jadi ketika nanti dipertanyakan oleh perusahaan dan lain-lain, jadi bingung ya. Kalian juga harus pikirin masa depan kalian ya. Jangan pernah berpikir gue mau kerja tinggal di pabrik kok, kata siapa, itu susah ya. Dari sekarang aja kalian bisa melatih public speaking, ketika interview nanti kalian bisa relax gitu ya. Lalu kemudian adalah memanfaatkan kesempatan. Nanti ketika saya udah coba kasih kesempatan kamu untuk berbicara di depan, itu harus dimanfaatkan. Kamu harus berani datang ke sini berbicara di depan. Jangan tidak besok kamu minggu depan pertemuan Bapak, kamu di depan ya, coba bercerita apa yang kamu alamin hari ini. Minggu depannya Indra nggak masuk. Jangan melewati kesempatan. Siap nggak siap harus siap, mau nggak mau harus mau. Itulah ya. Jadi tidak ada kalimat yang hanya kita akan bisa jika terbiasa. Sebelum kita bisa karena terbiasa, sebelum terbiasanya itu ada apa? Ada paksaan ya. Tapi paksaannya dalam hal positif dan kita mampu gitu ya. Kalau saya sih biasanya saya bisa karena saya terpaksa, dan dari terpaksa itu saya akan coba terbiasa. Kalau saya ya, kita masing-masing punya prinsip hidup. Yang penting terus lakukan proses diri, pengendalian diri, lakukan terus berproses dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Itu materi dari saya. Jika ada yang mau dipertanyakan silakan. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan coba simpulkan aja ya. Intinya gini, nggak ada siswa yang bermasalah, nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bodoh ya. Itu tuh cuman kalimat. Jadi kalau misalkan kalian dikatain dan kalian merasa, kalian harus lakukan perubahan. Misalkan saya bawa nama orang lain aja deh ya. Misalkan Rido, kamu itu nakal sekali. Kenapa sih?
Nah, si Ridho ini merasa nakal. Ya iya, emang saya nakal, emang gak nakal gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Itu public speaking yang kurang baik ya. Itu harus dipikirkan secara positive thinking ya. Dua belah mata pisau yang tajamnya dia pakai. Saya memang nakal, saya harus lakukan perubahan, tapi saya susah untuk melakukan perubahan itu. Kemana? Tadi ya, kalau bingung jangan takut untuk bertanya, bercerita gitu ya. Kalian memang saya tahu punya masalah masing-masing di rumahnya ya. Manusia tuh nggak pernah luput dari masalah ya. Orang yang kalian anggap tidurnya nyenyak dan lain-lain aja itu pasti punya masalah ya. Kalau kalian dikasih masalah, kalian lagi diuji sama yang maha kuasa gitu ya. Bahkan orang yang beriman aja ya, yang kita lihat rajin sholat, rajin ibadah, bahkan berdakwah. Contohnya misalkan, mohon maaf ya, ada Habib Rizik, dia dikasih masalah ya, entah itu ada masalah dari pemerintah dan lain-lain ya. Itu orang yang rajin ibadah, yang akidahnya sama yang di atas, tapi masih diberi masalah. Apalagi orang biasa kayak kita ya. Masalah pasti ada ya. Masalah kalian di rumah, masalah kalian di sekolah, jangan jadikan suatu beban, atau beban masih mending ya, jangan sampai menjadikan blok untuk kalian maju gitu ya. Lakukan proses. Ada beban, diolah beban ini biar enteng. Jadikan apa? Dijadikan roket, dijadikan sepeda, dijadikan sepatu roda. Untuk apa? Untuk kalian maju ke depan, untuk lebih baik lagi gitu ya. Kesimpulannya gini, teman adalah orang yang mengerti kita, orang yang memahami kita dalam batasan yang cukup dan tanpa keegoisan ya. Dan yang paling penting adalah teman adalah suatu circle yang memiliki struktur simbiosis mutualisme. Itu bahasa kerennya lah. Bahasa simpelnya, teman adalah orang yang saling menguntungkan satu sama lain dan saling mengerti satu sama lain gitu ya. Berbicara di depan adalah untuk keberanian kita, untuk diri kita, agar lebih bisa menelaah dan menghadapi masalah ya. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah terus berproses dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak posisi saya yang kurang baik atau gaya bicara saya kurang baik. Saya mohon maaf. Semata-mata ini hanya untuk membuat kalian untuk welcome dengan saya. Jadi nggak ada guru BK yang galak, nggak ada guru BK yang suka marah-marah. Kami emang punya punya circle untuk kalian, negasin kepada kalian, tapi itu untuk mengarahkan kalian ke jalan yang lebih baik ya. Mungkin caranya kurang baik gitu. Nanti kita bisa sharing gitu. Saya misalkan terlalu galak atau terlalu apa, kalian bisa sharing dengan saya, Pak maaf jangan begini. Saya akan nerima, saya nggak akan pernah marahin kalian, saya akan nerima gitu ya. Semangat semuanya ya. Oke, cukup nih saya mau tutup ya. Ingat 3 salam tuh, yang wajib yang mana dijawab ya. Jangan sampai imam sama di kuburan tuh yang dijawab sama orang ya. Jadi kalau saya mengucapkan salam, kalian harus mendoakan kembali. Oke, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.